Halo Sobat Kepo, peristiwa dimanapun Anda berada. Pada hari ini tanggal 8 Mei, saya akan merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Mei di masa lampau. Langsung saja kita mulai dari peristiwa yang pertama. Kerajaan Pajajaran ditaklukkan oleh Kesultanan Banten. Pada tahun 1579 Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf yang memimpin sejak tahun 1570 menggantikan ayahnya Sultan Hasanuddin berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Penyerangan dilandasi oleh tekad Maulana Yusuf yang ingin menyebarkan agama Islam di tanah Sunda yang sebelumnya memeluk agama Hindu. Namun menurut H.J. de Graaf dan Teh G. Teh Pigaut dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, motivasi lain Banten menyerang Pajajaran mungkin merasa penyaluran hasil bumi ke kota pelabuhan, guna usaha perdagangannya, terancam. Mungkin juga harapan untuk mendapat banyak rampasan perang merangsang semangat tempur mereka. Seperti strategi kakeknya yakni Sunan Gunung Jati ketika merebut Banten. Keberhasilan Yusuf menaklukkan Pajajaran juga berkat bantuan orang dalam. De Graaf dan Pigaut mencatat, berdasarkan uraian yang cukup panjang dalam sejarah Banten dapat disimpulkan bahwa kemenangan tentara Banten dipermudah oleh pengkhianatan seorang pegawai Raja Pajajaran. Pengkhianat itu telah membuka pintu bagi saudaranya yang memegang komando atas sebagian laskar Banten. Dari cerita itu juga diketahui bahwa sudah ada orang Sunda Islam yang ikut bertempur di pihak Banten. Sejarah Banten juga menyebut banyak penguasa dan alim ulama ikut menyerang Pakuan. Pimpinan agama dipegang oleh Maulana Judah dari Jeddah, Arab. Tentang Maulana ini tidak diketahui lebih lanjut, tulis De Graaf dan Pigaut. Setelah Pakuan jatuh dan raja beserta keluarganya menghilang, golongan bangsawan Sunda masuk Islam. Karenanya mereka diperbolehkan tetap menyandang pangkat dan gelarnya. Setahun setelah penaklukan Pakuan Pajajaran, Maulana Yusuf meninggal dunia pada 1580. Perang Dunia II, Hari Kemenangan di Eropa. 76 tahun lalu tanggal 8 Mei tahun 1945 puluhan ribu warga berkumpul di jalan-jalan di seluruh dunia untuk merayakan VE Hari Kemenangan di Eropa. Hari resmi berakhirnya Perang Dunia Kedua di benua itu. Presiden Amerika Harry Truman mengumumkan pasukan Jerman menyerah selama siaran kepada rakyat Amerika. Truman mengatakan, banyak yang masih harus dikerjakan, merujuk pada pertempuran melawan Jepang di lingkar Asia Pasifik. Di Inggris warga London merayakan 6 tahun kematian dan kesulitan akhirnya berakhir. Pada tanggal 7 Mei pada pukul 2.41 dini hari waktu setempat para pejabat mewakili negara-negara sekutu yang menang bertemu dengan pejabat Jerman di Reims, Perancis, tempat penandatanganan dokumen resmi yang menyatakan menyerah tapi mematuhi perjanjian sebelumnya di antara Inggris, Amerika dan Uni Soviet. Lewat 24 jam baru secara resmi mereka mengumumkan diakhirinya pertempuran sehingga berita itu bisa disiarkan serentak tanggal 8 Mei. Pemimpin Jerman Adolf Hitler bunuh diri seminggu sebelumnya ketika pasukan sekutu Rusia jauh memasuki ke Berlin. Jepang menyerang beberapa bulan kemudian tanggal 15 Agustus. Sampai hari ini V-Day diperingati setiap tahun di Eropa. Peristiwa Gejayan Yogyakarta. Peristiwa Gejayan dikenal juga dengan sebutan Tragedi Yogyakarta,
adalah peristiwa bentrokan berdarah pada Jumat tanggal 8 Mei tahun 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Dalam demonstrasi menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto. Peristiwa ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan beberapa universitas di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei tahun 1998. Pukul 9 waktu Indonesia Barat terjadi demonstrasi di kampus Institut Sains dan Teknologi Akprin serta di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, STTNAS, Yogyakarta. Sementara di kampus Universitas Kristen Duta Wacana juga menyelenggarakan aksi keprihatinan yang berlangsung di atrium UKDW. Selesai salat Jumat, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekitar 5.000 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melakukan demonstrasi di bundaran kampus UGM. Demonstrasi yang berlangsung dengan tertib tersebut menyampaikan pernyataan keprihatinan mahasiswa atas kondisi perekonomian saat itu yang dilanda krisis moneter. Penolakan Soeharto sebagai presiden kembali, memprotes kenaikan harga-harga, dan mendesak untuk dilaksanakannya reformasi. Bentrokan meletus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ratusan petugas keamanan membubarkan secara paksa dengan melakukan penyerbuan yang dibuka oleh panser penyemprot air dan tembakan gas air mata terhadap pengunjuk rasa di depan Hotel Radisson yang terletak di pertigaan antara Jalan Gejayan dan Jalan Kolombo. Mahasiswa dan masyarakat melawan aparat dengan batu, petasan dan bahkan bom molotov pada sore itu di sekitar Jalan Gejayan. Aparat secara membabi buta memukuli setiap orang yang ada di lokasi, termasuk pedagang kaki lima dan penduduk setempat. Jumat kelabu di Gejayan tak hanya menyebabkan banyak korban luka-luka dari kalangan mahasiswa, namun juga warga biasa. Bahkan ada pula yang harus kehilangan nyawa. Moses Gatotkaca ditemukan bersimbah darah di ruas jalan sebelah selatan kampusnya dan tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Diduga, mahasiswa Universitas Sanata Dharma ini kehilangan nyawa akibat pukulan benda tumpul di kepalanya untuk mengenangnya, juga sebagai pengingat peristiwa Jumat kelabu itu. Nama Moses Gatotkaca diabadikan sebagai nama salah ruas jalan yang terhubung dengan Jalan Gejayan, tepatnya di sebelah selatan kampus Sanata Dharma. Coca-Cola ditemukan tanggal 8 Mei tahun 1886. Dr. John Stitt Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kelak dinamakan Coca-Cola. John Stitt Pemberton adalah seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran dan mesin penjual di lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sering disebut Coke saja. Merek dagang terdaftar The Coca-Cola Company di Amerika Serikat sejak tanggal 27 Maret tahun 1944. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Pemberton. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis asal Greeks Chandler yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Mei di masa lampau. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.